Pendeskripsian data. Di sekolah menengah atas sebelumnya kita sudah mengetahui ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, kemudian rentang, standar deviasi, median, kuartil atas, kuartil bawah. Nah, itu merupakan ukuran-ukuran atau statistik yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran-ukuran itu ditujukan atau digunakan untuk menjelaskan menjelaskan karakteristik data. Misal kita ingin tahu atau kita sudah mendapatkan data uang saku mahasiswa dalam satu hari misalkan. Kemudian kita dapatkan atau kita ingin menyampaikan data yang kita dapatkan ke orang lain atau untuk dilaporkan. Misal kita sampaikan bahwa rata-rata uang saku mahasiswa dalam satu hari adalah Rp150.000. Nah, itu kita bicara tentang pemusatan atau rata-ratanya. Selain itu, kita juga mungkin menyampaikan bahwa uang saku mahasiswa dalam satu hari antara Rp100.000 sampai Rp300.000. Itu berarti kita menjelaskan tentang penyebarannya. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat dari ukuran pemusatan data atau disebut juga central tendency atau ada yang mengatakan tendensi sentral, dan penyebaran data. Penyebaran data itu menjelaskan bagaimana data menyebar di sekitar titik pusatnya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk data. Nanti di bagian akhir tentang bentuk data. Dengan mengetahui ukuran pemusatan data, penyebaran data, dan bentuk data, kemudian kita sajikan, kita sedang melakukan peringkasan data. Jadi kita meringkas data untuk disampaikan bahwa rata-ratanya sekian, penyebarannya sekian. Ukuran dalam peringkasan data. Apa saja sih? Ada central tendency atau ukuran pemusatan, ada kuartil, ada variasi. Apa sajakah itu? Nah, ukuran pemusatan itu ada mean, median, mode atau bahasa Inggris. Mean rata-rata atau average, kemudian median nilai tengah, dan modus. Anak-anak sekarang menyebut modus itu sebagai modal dusta. Tapi maksudnya adalah nilai yang paling sering muncul. Ada juga geometric mean. Jadi rata-rata ada yang aritmetik, ada yang geometrik. Apa perbedaannya? Nanti di bagian selanjutnya akan kita jelaskan. Lalu ada kuartil. Kuartil itu CS-nya dari median, temannya dari median. Nah, ada variasi atau penyebaran data. Kalau kita bilang tentang uang saku mahasiswa, misalkan 150.000. Tapi nggak 150.000 juga. Ada yang uang sakunya sampai 400.000. Ada yang cuma 50.000. Nah, kita tidak menyajikan semua data bahwa hasil pendataan kita adalah dari 200 mahasiswa yang kita survei misalkan, itu semua data kita sebutkan, tidak. Tapi kita menyebutkan titik pusatnya. Titik pusatnya ada rata-ratanya ada di 150.000, tapi dia menyebar bervariasi. Ada yang paling kecil 50.000, yang paling besar 500.000. Nah, itu kita bicara tentang range atau rentang. Kemudian nanti ada variance, ada coefficient of variance, dan ada standar deviasi. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili satu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Boleh kita bilang satu nilai yang mewakili data keseluruhan.
Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Istilahnya adalah central tendency. Nah, di sini kita menggunakan rata-rata aritmetik. Ini adalah rumus rata-rata yang paling sering digunakan, paling banyak digunakan. Jumlah setiap amatan, X1, X2, X3, dan sampai yang terakhir ada sejumlah N amatan. Nah, kemarin ada yang bertanya lambang ini maksudnya apa? Lambang sigma ini maksudnya adalah penjumlahan dari setiap amatan. Nah, nanti ada contohnya. Yang kedua median. Median itu nilai tengah. Jadi data diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar, kemudian dicari nilai tengahnya. Ini point of range value, jadi nilai tengah dari data yang diurutkan. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang menunjukkan amatan yang paling sering muncul. Most frequently observed value. Kemudian ada geometric mean. Geometric mean itu fungsinya sama seperti aritmetik, tetapi rumusannya saja yang berbeda. Jadi dia merupakan hasil perkalian semua amatan kemudian diakar dengan jumlah amatan. Masuk ke rata-rata aritmetik. Aritmetik mean merupakan ukuran pemusatan yang paling sering digunakan. Untuk sampel berukuran N, ada N amatan, rata-rata didapat dengan menjumlahkan setiap amatan kemudian dibagi dengan jumlahannya, dengan banyaknya amatan. Rumus ini sudah dikenal sejak sekolah menengah SMP pun ada. Nilai pengamatan masing-masing dijumlahkan, kemudian ukuran sampelnya. Rata-rata mean atau jumlah sudut amatan dibagi cacah atau banyaknya sampel. Misalkan di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5. Kita berikan 5 data. Nah, jumlahan dari keseluruhan amatan ini dibagi dengan banyaknya amatan atau sampel. Di sini dicontohkan nilai rata-ratanya ada 3. Nah, ini ada di 3 ini. Yang menjadi kelemahan dari rata-rata aritmetik ini adalah nilai ini sangat dipengaruhi oleh amatan ekstrim atau pencilan. Misal dari ini tadi ada 5, kita juga buat 5. Ada 4 amatan pertama berurut 1, 2, 3, 4, 5 dan tiba-tiba ada yang ekstrim 10. Katakanlah ini misal uang saku harian mahasiswa tadi ya, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 tapi tahu-tahu ada yang 1 juta. Nilai rata-ratanya berapa? Nah, dia langsung bergerak melompat dari menjadi 4. Mungkin kalau kita buat ekstrim lagi, nilai rata-ratanya barangkali bisa ada di tengah-tengah sini, jauh. Dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Selanjutnya median atau nilai tengah yang ditentukan setelah data diurutkan. Nah, ini contoh, kita berikan median seperti ini. Median didapat sebagai nilai tengah. Jadi, dengan median ada 50% data itu ada di atas dan 50%-nya lagi ada di bawahnya. Data akan terbagi menjadi 2. Tidak dipengaruhi oleh data ekstrim atau pencilan. Jadi meskipun tiba-tiba ada angka yang 10 atau bahkan 30, nilai median akan tetap. Itu kelebihan dari median. Nah, bagaimana cara menentukan median?
Di posisi median itu jumlah amatan ditambah 1 dibagi 2. Catatan bahwa N+1/2 adalah bukan nilai dari median, hanya menyatakan posisi. Kadang-kadang ada yang terlupa bahwa yang dihasilkan dari rumus ini adalah posisinya, bukan nilai mediannya. Kalau N ganjil, nilai mediannya adalah nilai tengah. Kalau N genap, median adalah rata-rata dari dua nilai yang ada di tengah. Ingat, saat menentukan median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Mode atau anak milenial sekarang mengatakan modus itu modal dusta. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Umumnya digunakan untuk data kategori atau nominal. Kenapa digunakan untuk data kategori atau nominal? Biasanya modus itu memang hanya menyatakan nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau data nominal seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita bilang misalkan mahasiswanya itu di kampus ini ada yang lebih banyak yang laki-laki, kita bilang modusnya laki-laki atau modusnya perempuan. Kalau nilai yang paling kebanyakan perempuan. Sifat-sifatnya seperti ini, dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, dan bisa jadi data itu tidak memiliki modus. Bisa jadi juga dia memiliki 2 modus, bimodus, atau 3, trimodus, dan seterusnya. Nah, ini misal kita punya data 1 sampai 14 tentangnya, paling sering muncul, frekuensinya paling banyak adalah 9, maka modusnya 9. Ini paling mudah. Nah, kalau semua amatan itu memiliki frekuensi yang sama, kita bisa bilang tidak ada modus, no mode. Contoh, kita memiliki data harga rumah yang ada di bukit, yang ada di tepi pantai. Harga rumah ada yang 2 juta dolar, 5.000, 500.000, 300.000, 100.000. Nah, ini ukuran pemusatan yang bisa dilakukan. Rata-rata kita hitung rata-rata, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah amatannya ada 5. Nah, 600.000. Nah, ini sudah diurutkan, nilai mediannya adalah ini, modusnya. Nah, jadi dengan 3 cara ini kita bisa mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Padahal ketiganya adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan mana yang paling cocok untuk menyatakan nilai ini? Selanjutnya rata-rata geometris atau geometric mean. Kapan ini digunakan? Digunakan untuk mengukur data hasil perbandingan seperti laju pertumbuhan, angka kecepatan. Kenapa menggunakan rata-rata geometris? Ya karena di amatan masing-masing amatan itu merupakan data perbandingan, hasil pembagian. Seperti kecepatan kan jarak dibagi waktu. Kalau datanya berbentuk rasio seperti itu, angka rata-rata aritmetik biasanya menyesatkan. Jadi kita menggunakan rata-rata geometris. Nah, ukuran pemusatan mana yang terbaik? Yang paling sering digunakan adalah rata-rata, tadi aritmetic mean. Biasanya kurang baik saat memiliki data pencilan atau ekstrim. Untuk mengurangi dampak dari data ekstrim, kita bisa memilih menggunakan median. Sedangkan modus biasanya cocok untuk digunakan pada data kategori. Pada contoh harga rumah, mana yang paling baik? Mengapa?
Kalau kita pakai modus, kita dapat angka 100. Mungkin tidak cukup menggambarkan keseluruhan data. Kita gunakan rata-rata ada 600.000. Padahal sebagian besar 500.000 ke bawah. Kalau kita gunakan median 300.000. Nah, kita bisa pertimbangkan itu dalam memilih ukuran pemusatan. Mungkin juga akan lebih baik kalau kita sertakan tiga-tiganya sebagai ukuran pemusatan. Selanjutnya kuartil. Kuartil itu akan membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 segmen. Jadi selain titik pusatnya atau titik tengahnya, kita juga mencari titik tengah, kemudian titik tengah dari sebelah bawah titik tengah dan titik tengah dari sebelah atas dari titik tengah. Jadi kalau median membagi 50 dan 50, kuartil akan membagi menjadi 4. 25% di bawah kuartil 1. Nah, kuartil 1. Jadi setelah data diurutkan, nilai dengan 25% banyak data akan berada di bawahnya. Nah, itu Q2, 50% banyak data akan berada di bawahnya. Q2 ini sama dengan median. Lalu ada kuartil 3. Kuartil 3 nilai yang menempatkan amatan sejumlah 75% data, 25 tambah 25 tambah 25, 75% di bawah dan 25% di atasnya. Ini kuartil. Penentuan kuartil sama seperti mencari median. Pertama, data diurutkan terlebih dahulu. Nah, posisi kuartil 1, posisi ini ya. Jangan salah nanti mencari kuartil mendapatkan nilai posisi kemudian dianggap sebagai nilai kuartilnya. Dengan N menyatakan banyak amatan data, jumlah amatan ditambah 1 dibagi 4, itu kuartil 1. Kemudian kuartil 2 sama seperti median, banyak amatan ditambah 1 dibagi 2. Kuartil 3 banyak amatan ditambah 1 dikali 3/4. Dari data terurut contoh 1, 12, 13, 16 dan selanjutnya jumlah amatan ada 9. Kuartil 1 adalah di posisi 9 ditambah 1 dibagi 4, 2,5. Jadi data urutan ke 2,5. Urutan ke 2,5 itu bagaimana? Berarti antara urutan kedua dan ketiga dirata-ratakan. Jadi kuartil satunya adalah 12,5. Q1 ini. Q2 terletak di posisi 9 tambah 1 dibagi 2. Dapat angka 5. 10 dibagi 2, 5. Data urutan kelima, berarti mediannya adalah 16. Nah, Q3, 10 dikali 3/4, 7,5. Posisi ke 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 7 dan 8 kemudian dibagi 2. 18 ditambah 21, kita dapat angka 39 dibagi 2 dapat 19,5. Itu kuartil 3-nya. Selanjutnya ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yaitu baik parameter atau statistik, baik untuk populasi ataupun untuk sampel, yang menyatakan seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitung. Jadi dari titik pusatnya tadi, semua data memiliki titik pusat. Setiap amatan itu akan memiliki jarak atau simpangan dengan titik pusatnya. Rata-rata dari bagaimana kita mengukur atau menghitung penyimpangan-penyimpangan itu. Itulah disebut sebagai ukuran penyebaran. Ada beberapa macam ukuran penyebaran. Di antaranya adalah range atau rentang. Dia menjelaskan variasi yang menyebutkan
yang terkecil berapa, yang terbesar berapa, dan berapa jaraknya. Kalau kembali ke contoh misalkan data uang saku mahasiswa harian, tadi didapat paling kecil 50.000, paling besar 500.000, berarti rentangnya adalah 450.000. Nah, karena kelemahan rentang, kita juga memiliki interquartile range, rentang interquartile. Tadi kita sudah membahas tentang kuartil, jadi ada kuartil 1, 2, 3, rentang dari kuartil itu berapa. Nah, itu digunakan karena kelemahan dari range. Kemudian variansi dan standar deviasi ini mengukur hal yang kurang lebih sama. Standar deviasi itu akar dari varian, kemudian coefficient of varian. Nanti kita akan jelaskan. Nah, semua ini menjelaskan bagaimana data menyebar. Jadi ukuran penyebaran itu akan membantu kita untuk mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Secara umum kita bisa katakan bahwa semakin kecil akan semakin baik. Nah, ukuran kita ilustrasikan kalau kita punya dua data dengan ukuran pemusatan yang sama, nilai rata-ratanya sama, tapi ukuran penyebarannya berbeda. Yang ini ukuran penyebarannya besar, yang ini ukuran penyebarannya kecil. Kita bisa bilang semakin lebar ukuran penyebaran berarti data semakin beragam. Semakin kecil ukuran penyebaran, kita bisa katakan data semakin keragamannya semakin kecil, atau bisa dibilang semakin homogen. Contoh penggunaan ukuran penyebaran, misalkan rata-rata bunga bank adalah 11,43% per tahun. Namun kisaran bunga antar bank adalah 7,5% hingga 12,5%. Rata-ratanya sekian, yang paling kecil sekian, paling besar sekian. Rata-rata inflasi dari 95 sampai 2001, ini melalui masa krisis moneter yang paling hebat di Indonesia. Jadi inflasinya menyebar antara 6% sampai 78%. Agak mengerikan dulu. Terus ini juga kita bisa sajikan data harga rata-rata saham, rata-rata ya, semua dijumlahkan kemudian dibagi. 470 rupiah per lembar. Namun kisaran ini berarti penyebarannya sangat besar, dari 50 rupiah hingga 62.500 rupiah per lembar. Nah, kita masuk pembahasan tentang range atau rentang. Itu ukuran penyebaran yang paling sederhana. Range atau rentang ini mewakili jarak antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Kalau kita hitung rentang itu adalah X terbesar dikurangi X terkecil. X ini dari amatan ya, data. Kita ambil yang terbesar dikurangi yang terkecil. Contoh, kita punya data 1, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, dan seterusnya. Berapa rentangnya? Itu 14 dikurang 1. Rentangnya 13. Kelemahan dari rentang adalah dia tidak memperlihatkan bagaimana data menyebar. Kita cuma tahu yang terkecil berapa, terbesar berapa. Apakah data menyebar merata seperti ini, rentangnya sama, 5, 12 dikurang 7. Ataukah data sebetulnya berkelompok di atas, tapi ada satu yang ngimpil sendirian jauh di sini, jadi rentangnya tetap 5. Dan informasi range atau rentang ini tidak memperlihatkan bagaimana bentuk penyebarannya, hanya menjelaskan jarak terbesar dan terkecil.
Kemudian kelemahan kedua adalah dia sangat sensitif terhadap pencilan. Bahkan kita punya amatan data seperti ini, 111 dan ada 5, rentangnya sama 4. Nah, kemudian ada tiba-tiba angka yang sangat jauh, 120, rentangnya menjadi 119. Nah, penyebaran data penyajian persebaran data dengan range, kelemahannya adalah dia akan sangat terpengaruhi oleh data pencilan. Nah, untuk mengurangi dampak dari pencilan itu, kita bisa trimming atau memangkas data yang di ujung. Di sini kita pangkas, di sini kita pangkas, kita lihat persebaran yang ada di tengah. Nah, dengan metode pemangkasan itu kita mendapatkan range atau rentang interquartile, IQR, interquartile range. Interquartile range adalah jarak antara kuartil 1 dan kuartil 2. Ini untuk mengurangi dampak dari pencilan. IQR rumusnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Gambarannya seperti ini. Jadi data 25% di bawah itu, dan kemudian ada 25% di atas. Ada 50% itu data itu ada antara Q1 dan Q3. Yang dihitung sebagai ukuran persebaran adalah jarak dari Q1 ke Q3 saja. Nah, dengan cara seperti ini, pencilan atau amatan ekstrim yang ada di sekitar nilai minimum dan nilai maksimum tidak lagi mempengaruhi nilai persebaran atau ukuran persebaran. Ukuran persebarannya kita menggunakan IQR. Ukuran persebaran yang paling populer adalah ragam atau varian. Ukuran penyebaran ini yang disebut variansi ini adalah ukuran penyebaran yang berpasangan dengan nilai rata-rata. Karena karena tadi rata-rata adalah ukuran persebaran yang paling banyak digunakan, variansi juga. Variansi adalah jarak dari setiap amatan terhadap nilai rata-rata atau min dari data. Jadi dari rumusannya, ini amatan, kemudian nilai rata-rata. Jadi sebelum menghitung variansi, kita harus pertama kali menghitung rata-ratanya dulu. Kemudian setiap amatan dikurangi dengan rata-ratanya dan dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena jarak kan selalu positif. Agar memastikan jarak itu tetap selalu positif, sehingga hasil pengurangannya itu dikuadratkan. Untuk amatan yang ada di sebelah kiri rata-rata, kalau X1 dikurangi rata-ratanya kan negatif, makanya dia kuadratkan. Nah, itu nilai variansi. Kalau dari sampel, kita menggunakan jumlah amatan dibagi 1. Kalau untuk populasi, satunya ini dihilangkan, jadi dibagi M saja. X min, X bar, kita membaca ini dengan X bar, itu rata-rata atau min, ukuran sampel M, nilai ke I dari variabel X, XI, ini amatan. Selanjutnya adalah ragam baku atau standar deviasi. Karena tadi dikuadratkan, maka ukuran jarak terhadap rata-rata itu kita pangkatkan setengah, kita kuadratkan. Nah, ini merupakan ukuran yang paling banyak digunakan, ukuran penyebaran digunakan sebagai pasangan dari ukuran pemusatan rata-rata. Memperlihatkan variasi data dari nilai rata-rata. Nah, kenapa ini paling banyak digunakan? Karena memiliki unit pengukuran yang sama dengan data. Maksudnya adalah, misal tadi kita menggunakan data
rata-rata uang saku, mahasiswa. Jadi kita juga rata-ratanya tadi menggunakan rupiah, seluruh amatan juga menggunakan satuan rupiah. Standar deviasi juga memiliki satuan rupiah. Jadi unit pengukurannya sama. Dihitung sebagai akar dari nilai ragam baku. Ini ragam baku. Tadi kan variansi S kuadrat. Nah, kuadratnya dihilangkan jadi kita dapat akar. Contoh perhitungan ragam baku. Jadi kita punya data 10, 12, 14. Pertama kita hitung rata-ratanya. Dijumlahkan dan dibagi N. Jumlah kemudian dibagi dengan 8, kita dapat 16. Nah, setiap amatan ini 10 dikurangi di rata-ratanya dikuadratkan. Kemudian 12 sama dikuadratkan. 14 dikurangi nilai rata-ratanya dan dikuadratkan. Begitu selanjutnya, kemudian dibagi dengan N-1 dan kita dapatkan ragam bakunya atau standar deviasinya 4,3095. Jadi ragam baku atau standar deviasi ini adalah rata-rata penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Tadi nilai pusatnya. Kalau standar deviasinya kecil, data ini akan berada dekat dengan nilai rata-ratanya. Lihat jaraknya ini ke sini. Dia lebih sempit dibandingkan dengan yang ini. Dia lebih jauh. Yang ini standar deviasinya lebih besar daripada yang merah. Semakin besar lagi dia akan semakin lebar. Nah, ini ilustrasinya. Ada 3 data A, B, dan C. Kita bisa perlihatkan bahwa nilai rata-ratanya sama. Di sini 15,5 kalau dihitung dijumlahkan. Tapi karena dia lebih menyebar, data A ini lebih menyebar dari data B, maka standar deviasi nilai A itu lebih besar daripada standar deviasi data B. Kalau data C, ini lebih menyebar lagi. Bahkan kita lihat bahwa data C ini berasal dari 2 kelompok yang tampak jauh berbeda ya, terpisah, sehingga standar deviasinya lebih besar. Kelebihan dari penggunaan ragam baku ini adalah bahwa semua amatan diperhitungkan dalam penentuan nilainya. Kalau range, EQR tadi kan tidak. Range itu hanya menghitung yang terbesar dan terkecil. EQR juga hanya menghitung jarak dari kuartil 1 dan kuartil 3. Kalau menggunakan ragam baku, semua amatan itu dihitung jaraknya ke titik pusat. Karena menghitung seperti itu, jadi nilai yang jauh dari rata-rata akan memiliki bobot yang lebih besar karena jaraknya lebih besar. Jadi dihitung dalam kuadrat. Jadi salah satu kelemahannya juga adalah bahwa penghitungan ragam baku itu dipengaruhi oleh pencilan. Koefisien ragam ini bisa juga disebut koefisien dari variansi. Itu menyatakan atau membagi persebaran data itu dibagi dengan nilai rata-ratanya. Ini digunakan untuk memperbandingkan keragaman data dari beberapa gugus data. Tadi misalkan data A, B, C yang sebelumnya tadi, kemudian kita bandingkan keragamannya berbeda,
tapi rata-ratanya sama, nah itu kita bisa sama anggap sebagai coefficient of variance. Coefficient of variance itu standar deviasi dibagi rata-ratanya dikali 100%. Contoh, ini ada saham A, rata-ratanya tahun lalu $50, standar deviasinya 5. Stok B rata-ratanya 100, standar deviasinya 5. Sama-sama standar deviasinya 5, tapi memiliki koefisien keragaman yang lebih kecil relatif terhadap harga. Saham B lebih kecil koefisien variansinya. Ini cuma membandingkan antara standar deviasi dengan rata-ratanya. Nilai Z ini digunakan untuk menyatakan jarak dari nilai rata-rata. Misalkan nilai Z sebesar 1,9 berarti bahwa nilai tersebut berjarak 1,9 kali standar deviasi. Nah, nilai Z ini adalah pemanfaatan dari nilai rata-rata dan standar deviasi. Kalau kita meringkas data dengan menyatakan nilai rata-rata dan standar deviasinya, kita bisa membayangkan dari titik pusat amatan, kemudian dia menyebar ke kanan atau ke kiri, jaraknya ke kanan atau ke kiri itu berapa kali. Ilustrasinya misalkan kita menggunakan nilai rata-rata hasil ujian. Nilaimu berapa? Ya, di atas nilai rata-rata lah. IPK-mu berapa? Ya, di atas nilai rata-rata lah. Atau sedikit di bawah nilai rata-rata. Seberapa banyak di atas rata-rata atau seberapa sedikit di bawah rata-rata, itu kita bisa bandingkan dengan nilai standar deviasinya. Oke. Penggunaan nilai Z ini nanti akan berhubungan dengan penentuan peluang. Misalkan rata-rata tinggi mahasiswa itu adalah 165, kemudian si A misalkan tingginya adalah 170. Berapa jaraknya? 170 ke 165, 5 cm ya. Tapi berapa jarak tersebut dalam ukuran standar deviasi? Nah, itu berarti kita harus menghitung dulu nilai rata-ratanya, kemudian menghitung standar deviasinya. Nah, perbandingan jarak dari nilai rata-rata ke suatu amatan terhadap standar deviasinya, itulah yang disebut sebagai nilai Z. Kalau nilai Z positif, artinya dia ada di sebelah kanan nilai rata-rata. Sebaliknya, kalau nilai Z negatif, menyatakan nilai tersebut ada di bawah nilai rata-rata. Kalau suatu nilai itu sangat jauh dari nilai rata-ratanya, dia disebut outlier atau pencilan atau data ekstrim. Seberapa jauhkah itu jauh? Beberapa bersepakat bahwa batasnya adalah 3 kali standar deviasi. Sangat jarang dapat terjadi kemunculan di atas 3 kali standar deviasi atau di bawah 3 kali standar deviasi. Nah, Z itu menyatakan jarak. Kalau pengurangan pasti jarak ya. Suatu nilai X dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Kalau kita
memiliki data dengan rata-rata 14 dan standar deviasinya 3, 18,5 itu berapakah jaraknya ke nilai pusat atau rata-ratanya? Nah, kita hitung seperti ini berarti dia berjarak 1,5 kali dari standar deviasi. Nilai 18,5 memiliki jarak sebanyak 1,5 kali standar deviasi. Pada bab selanjutnya ini akan sangat penting untuk kita memperkirakan berapa peluang kemunculannya. Di bab tentang peluang nanti kita akan bahas itu selanjutnya. Kemudian setelah dua hal tadi, ukuran pemusatan, kemudian ukuran penyebaran, kita bicara tentang bentuk penyebaran data. Yang pertama adalah skewness atau derajat kemencengan atau ketidaksimetrisan data. Data itu bisa simetris, jadi sebelah kanan dari nilai pusat dan sebelah kiri dari nilai pusat itu sama, serupa, itu simetris. Atau data juga bisa menceng, skewed. Nah, kalau ini berarti data lebih banyak di sebelah kiri dari nilai rata-ratanya. Nah, ini mediannya ada di sini, dia bisa dibilang skewness negatif. Kalau ini skewness positif, nilai rata-ratanya ikut ke kanan. Nah, kalau ini simetris, skewness-nya 0. Umumnya kalau nilai rata-ratanya lebih kecil dari nilai mediannya, dia left skew atau memiliki skewness negatif. Kapan dia memiliki skewness negatif? Kalau skewness negatif, jadi skewness itu nilai amatan dikurangi nilai rata-ratanya pangkat 3. Kalau pangkat 3 kan nilai negatif bisa negatif kan, tetap negatif. Kalau tadi kuadrat kan jadi positif semua. Nah, kalau dia sangat positif, dia akan semakin menceng ke kanan, atau ada yang mengatakan menjurai ke kanan. Data ini menjurai ke kiri, kalau ini simetris. Nah, bentuk seperti ini nanti kita akan bahas lebih mendalam dalam pembahasan tentang bentuk sebaran data atau distribusi data, distribusi atau sebaran. Yang paling banyak digunakan adalah sebaran normal. Kalau sebaran normal itu datanya simetris, kanan dan kiri sama. Penggunaan skewness ini nanti akan berhubungan dengan pemeriksaan atau memeriksa kenormalan data. Bentuk data yang selanjutnya adalah keruncingan data. Disebut juga kurtosis. Jadi keruncingan atau thickness atau keceperan atau flatness. Nah, kalau puncaknya tinggi disebut leptokurtik. Kalau bentuk yang ceper disebut platikurtik. Yang setara dengan distribusi normal disebut mesokurtik. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau sangat tinggi puncaknya dia disebut lepto. Kalau yang ini normal, meso. Yang normal meso, yang ini plati. Nah, ini juga nanti digunakan dalam bentuk memeriksa bentuk sebaran data. Skewness dan kurtosis ini jarang digunakan dalam bentuk peringkasan data, tapi dia akan diperlukan dalam bentuk untuk memeriksa kenormalan, dan juga nanti berdasarkan bentuk-bentuknya kita juga mengacu pada skewness dan kurtosis untuk menentukan transformasi data. Di bab selanjutnya kita akan juga membahas itu. Baik,
selesai untuk pembahasan tentang pendeskripsian data. Untuk pertanyaan dan pendiskusian kita bisa diskusikan dengan menuliskan pertanyaan ada di dalam forum. Oke, terima kasih perhatiannya.